kita tidak terpaku dengan rombongan membaca Bismillah, semua itu Bismillah, justru mengganggu jamaah yang lain. Ya, dan ini terjadi sangat disayangkan. Apa namanya membaca? Kita dengarkan sendiri. Kita belum di Ka'bah, kita sudah merasakan seperti ini. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Tidak ada zikir berjamaah. Masing-masing konsentrasi antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau Allah. Dia sekarang sedang berhadapan dengan Allah di rumah Allah. Iya kan? Kalau seandainya di masjid-masjid yang lain kita sudah berusaha untuk khusyuk, lalu bagaimana mungkin di Ka'bah kita mendengar suara kita tinggi-tinggi? Kita sekarang sedang diundang oleh Allah menjadi tamu Allah antara kita dengan Allah. Kita mungkin punya dosa yang tidak diketahui orang lain, kenapa kita berdoa untuk ketahui orang lain? Jadi kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni dosanya. Jadi ini perkara yang subhanallah sebenarnya tadi dia kekhusyuan, menjaga kualitas ibadah lebih baik daripada hal-hal yang lain. Apalagi mengganggu kita perhatikan di dalam cabang-cabang keimanan kaful adza, menghilangkan gangguan dari kaum muslimin. Artinya kalau ada gangguan yang menghalangi jalan kaum muslimin, ada ranting misalnya, kemudian seorang mengambil lalu berjauhan jalan dan membuangnya, ini termasuk keimanan. Lalu bagaimana kiranya orang yang sengaja mengganggu kaum muslimin? Di mana keimanannya? Iya kan? Maka seperti ini harus diperhatikan. Kita jangan tertipu dengan banyak orang melakukan seperti ini, orang melakukan seperti ini. Alhamdulillah agama kita jelas, apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Iya. Dan sekali lagi yang namanya ibadah itu adalah mengikuti Nabi SAW. Contohnya tadi Umar bin Khattab, kenapa dia mencium Hajar Aswad? Semata-mata karena melihat Nabi SAW mencium. Artinya kalau Nabi tidak menciumnya, Umar tidak akan menciumnya. Padahal Umar bin Khattab dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Ini subhanallah. Maka mari kita berusaha untuk beribadah semaksimal mungkin. Karena ini mungkin kita tidak tahu apakah ini tahun pertama kita atau tahun terakhir kita. Apakah kita masih akan datang lagi tahun depan? Maka mari kita beribadah sebaiknya. Kita tidak ingin terlihat kuantitas, masya Allah, mereka ini ramai, mereka ini tidak. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan kita. Baik, jadi untuk rukun Yaman ini namanya istilah. Cukup disentuh, kalau tidak mampu cukup dilewati saja. Nah begitu kita memasuki antara rukun Yamani menuju ke Hajar Aswad, kita membaca doa Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad lumayan panjang. Sudah selesai baca doa itu masih tersisa jarak baca doa yang mudah. Mana akhirnya itu bacanya juga lirik juga atau gimana? Iya, cukupnya aja. Maksudnya lirik? Iya, cukup memperdengarkan diri sendiri. Cukup memperdengarkan diri sendiri. Misalnya seseorang ingin membaca zikir-zikir yang lain ini sah, atau dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Boleh. Boleh. Semuanya. Jadi kata Nabi SAW, tawaf itu seperti salat, kecuali tawaf kalian boleh mengucap-ucap di dalam. Maka apabila ada hajat berbicara dengan saudaranya, tapi jangan ngobrol ya. Repot nanti kalau. Nah, sah-sah saja. Misalnya mengingatkan kita ingin mendoakan fulan, ingin mendoakan ini dan sebagainya, ini sah. Bisa juga perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus saya ingatkan karena kita ingin lebih melihat kepada bagaimana ibadah kita diterima, bukan bagaimana kita semata-mata melakukan ibadah saja. Karena kalau kita ingin melakukan ibadah saja, semuanya bisa kita sikat, iya kan? Tapi karena kita ingin ibadah yang diterima, Allah tidaklah menerima ibadah kecuali apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, contoh Nabi SAW. Ya, ini yang kita ingin terapkan biar kita tidak sia-sia. Datang jauh-jauh. Ini aja kita datang untuk melakukan manasik saja sudah lumayan capek gitu kan. Apalagi nanti kalau kita sampai harus 9 jam di pesawat, tambah lagi 2 jam dari Abu Dhabi ke Makkah, ke Madinah dan seterusnya. Ini perjalanan yang sangat capek. Mungkin kita ingin berniat sekalian jalan-jalan. Jadikan ini niat yang kesekian. Jadikan niat pertama semata-mata
ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelahnya Allah mudahkan kita City Tour, ini nggak masalah insyaallah. Ya, ini nggak masalah. Baik, kita lanjutkan. Sini kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sini kembali bagi yang mampu mencium, bagi yang tidak mampu cukup mengatakan. Bagi yang tidak mampu cukup berisyarat dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia berjalan lagi. Berjalan lagi, selesai sudah. Putaran pertama. Putaran pertama selesai, lanjut ke putaran kedua, tapi rukun yamani tidak disentuh, cuma di bawah. Selesai. Amal ya, bisa seseorang antara ini dia bisa berjalan masing-masing dengan itu di rakaat pertama yang 3 rakaat. Putaran. 3 putaran pertama dia melakukan rambut. Itu bagi yang mampu, bagi laki-laki. Tapi sekali lagi kaidahnya kita tidak akan melakukan yang sunnah kemudian menerobos yang haram. Karena ketika kita melakukan rambut ini ya akan merusak atau membahayakan muslimin yang lain. Dan perlu dipahami ketika tawaf laki-laki dan perempuan itu bercampur. Bercampur seperti yang ditanyakan tadi, apakah hukumnya batal? Insyaallah tidak batal. Hanya saja tetap menjaga lawan jenis bukan batal. Yang namanya lawan jenis dan berhati-hati ketika seseorang bermaksiat di luar saja sudah besar dosanya di sisi Allah, apalagi bermaksiat. Kita bisa lihat orang dengan intinya sangat menyakitkan. Akan sadar ada lagi yang tarik dan seperti itu. Kita ada beberapa teman-teman pintu ya, Ka'bah, dan dibolehkan sah-sah saja, tapi hati-hati aja. Karena ada orang-orang yang badan besar yang mereka bukan seperti orang Indonesia. Orang Indonesia itu masya Allah ya, hatinya lembut-lembut. Tapi kalau kita bertemu dengan orang luar, kita selalu jadi korban. Melihat postur kita yang tidak seperti mereka, ini selalu kita dijadikan. Tapi itulah, kita bertemu dengan banyak manusia, kita harus bersama. Baik. Seandainya bisa diizinkan untuk berdoa di multazam itu pas di tengah-tengah tawaf tadi. Tidak ada masalah kita melakukan kegiatan antara tawaf tadi. Jadi selagi kita ini kita istirahat sebentar, tapi tetap lanjut pada putaran yang setelah istirahat di misalnya di putaran ketiga istirahat kita ingin lanjut langsung ke 4. Berarti di pertengahan tawaf tadi nggak boleh. Atau misalnya seseorang tawaf tiba-tiba wudhunya batal, dia berwudhu kembali. Setelah itu dia lanjut langsung ke yang 4 seperti itu. Berbeda dengan sholat ya, kalau batal harus mulai lagi dari takbirat. Baik, selesai udah, kita tidak mungkin putar sampai 7 kali ya. Ini aja udah geram banget keringetan. Allah, kita bisa terakhir mau coba di makom. Iya, makom. Iya, di situ banyak. Intinya kita melakukan di situ. Di belakang motor. Di posisi situ semua di pelataran situ. Yang lebih utama paling pas. Kalau misalnya sudah tidak mampu, biasanya itu sebelah makam yang sebelum pintu masuk masa sebelah situ kurang lebih itu lebih sepi. Atau yang King Malik Fahad yang sebelah sana itu sepi. Cari intinya, saya pernah sholat di makam tapi kepala saya keinjak. Iya. Kalau sholat di depan semua Lebih keinjak. kita akan bisa. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Tapi benar mau coba? Enggak, biasanya sih Semarang itu kan tempat orang sholat, di sini lewat. Oh iya. Di situ tempat banyak orang sholat di situ. Biasanya orang sholat juga di situ. Ada Pak? Banyak. Sholat di sini, rata-rata itu sholat. Nah, ini tempat lewat. Itu banyak yang seperti itu.
menyusahkan kaum muslimin. Sekarang anggaplah sudah selesai. Itu nggak belakangnya makam Ibrahim kan? Enggak masalah. Enggak masalah. Bukan syarat harus di belakang. Artinya membuat susah sambil di kiri kanan sah. Atau misalnya dia ingin naik ke lantai satu juga sah. Yang penting ini Intinya dia niatnya dalam hati setelah tawaf 2 rakaat. Dan tadi itu memperhatikan kekhusyuan sholat, kualitas sholat lebih utama dari cuma memilih tempat yang afdal seperti itu. Nah, baik kita coba berpindah ke sofa. Iya, sebelah sana. Tidak ada cara khusus meninggalkan mundur setelah kita sholat. Habis sholat 2 rakaat Gimana gitu? Kadang-kadang orang kan ada yang berjalan mundur. Kita tutup dengan Bismillah Allahu Akbar, terus kita tinggalkan. Kita tinggalkan, cari posisi sholat 2 rakaat. Iya, dan saya ingatkan nanti kalau sholat 2 rakaat kan akan terpencar ya. Jangan berpindah ke mas'a, ke tempat lain sampai kita terkumpul kembali. Iya, sampai kita berkumpul kembali, kemudian kita jalan bersama-sama. termasuk ketika sebelum sa'i kita pengen minum air zam-zam dulu harus bareng ya. Iya, nggak masalah, banyak ya, banyak. Kita bareng. Insya Allah itu masalah teknis yang bisa kita lakukan di lapangan. Iya, iya. Masya Allah, banyak sekali jamaah umrahnya. Jamaah haji kan? Hah? Jamaah haji? Belum jamaah haji. Belum masuk. Belum masuk. Kalau jamaah haji belum. Habis Zulqa'dah baru masuk. Berarti totalnya Bismillahirrahmanirrahim 7 kali Ustaz ya. Pas melampai di Hajar Aswad. Dengan terakhir 8 kali. Tuh. Oh, 8 kali totalnya. Nggak bisa kita ke sana kan? Belum. Nanti kalau dia udah jalan baru kita gantian. Oh iya. Yang kita pergi ke sini aja. Iya, dia harus 1 kali. Nggak ada bekasnya. Casingnya doang ternyata. Juga diingatkan masalah ngalap berkah ya. Ada yang menggesek-gesekkan badannya di kain Ka'bah, gesek-gesekkan tangannya, mukanya. Kita lihat orang India, orang Pakistan. Ini khurafat semua. Perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilakukan seorang mukmin mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Manusia yang paling indah ibadahnya kepada Allah adalah Rasulullah. Jadi kita melakukan ibadah yang terindah ikuti Rasulullah. Iya. Jadi ini tidak perlu digosok-gosokkan sampai ada nanti kita lihat orang lama sekali Ka'bah kayak Masya Allah. Entah dia mau meninggalkan Ka'bah atau apa yang dia ucapkan kita nggak tahu. Allahul musta'an. Mungkin Ustaz mengingatkan juga kiswah itu kan wangi. Nah, kita pada saat ihram kan nggak boleh wangi. Nah, itu yang perlu hati-hati pada saat tawaf kan menyentuh Ka'bah tanpa kiswah wangi. Hal-hal yang namanya taba yang bukan kos dan bukan dimaksudkan, artinya dia tidak berniat untuk memakai wangi-wangi, ini sah-sah saja. Boleh. Ya. Misalnya kita ketemu jamaah lain yang udah selesai umrah, misalnya udah pakaian biasa, udah tahan, tangannya Masya Allah pakai parfum, terus kita salamat, nggak masalah. Karena itu bukan tujuan kita. Iya, bukan tujuan kita. Ini sah-sah saja insya Allah. Allah musta'an. Ya, langsung ke Sopon. Dia masih jalan. Itu penjelasannya masih lama. Kan di itunya aja di jalan. Situ dingin. Situ aja dingin. Jalan sendiri.